Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Raga Cipta Prakasih, Saudari Widya, Saudari Putri, dan Saudari Fauziah, serta Saudara Ihsan akan menjelaskan tentang konsep kebudayaan dan pendidikan dalam mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan. Untuk presentasi materi saya serahkan kepada Saudari Widya. Kepada Saudari Widya, disilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit mungkin memaparkan hasil diskusi kami, di mana seperti yang disampaikan oleh saudara moderator tadi, bahwasanya kami di sini kelompok 2 membahas tentang konsep kebudayaan dan pendidikan. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam mengenai apa sih hubungan antara kebudayaan dan pendidikan, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu kebudayaan dan apa itu pendidikan. Nah, berbicara mengenai kebudayaan, sebenarnya kebudayaan itu adalah cara hidup yang dikembangkan oleh anggota masyarakat yang tinggal di satu tempat. Artinya kebudayaan itu hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Sedangkan dalam ranah lain, pendidikan itu adalah proses pemeradaban, pembudayaan, pendewasaan manusia. Nah, antara kebudayaan dan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan. Mereka saling berkaitan dan berjalan seiringan. Karena pendidikan juga ada di dalam kebudayaan juga ada dalam proses pendidikan. Oke, pada kesempatan kali ini kami membahas 4 titik poin yang menjadi fokus masalah kami. Pertama, kita itu apa sih konsep dari kebudayaan itu? Yang kedua, kita akan membahas apa sih pengertian dari pendidikan. Yang ketiga, kami akan membahas hubungan kebudayaan dan pendidikan. Dan yang keempat, contoh atau kasus yang ada di dalam dunia pendidikan yang berhubungan dengan materi kita kali ini, yaitu tentang kebudayaan dan pendidikan. Next, Bang. Nah, oke. Mungkin berbicara mengenai kebudayaan, sebenarnya makna kebudayaan itu sendiri secara sederhana itu dapat kita artikan sebagai semua cara hidup yang telah dikembangkan oleh anggota masyarakat. Artinya, kebudayaan itu lahir, tumbuh, dan berkembang itu dibentuk oleh masyarakat sendiri. Kenapa? Karena manusia pada hakikatnya itu memiliki akal. Jadi akal itu nanti yang menjadi proses awal dari timbulnya sebuah kebudayaan. Nah, kebudayaan itu juga dapat kita artikan sebagai gabungan dari keseluruhan kesatuan yang ada dan dia tersusun secara unik sehingga dapat dipahami oleh masyarakat dan diingat oleh masyarakat. Nah, untuk sifat kebudayaan ini sebenarnya itu sistematis sehingga dia menjadi selektif. Kemudian dia bisa menciptakan dan menyesuaikan menurut dasar-dasar konfigurasi tertentu. Nah, kebudayaan itu dia berkembang dan tercipta di dalam masyarakat. Nah, ketika yang kedua kita akan berbicara mengenai konsep pendidikan. Pendidikan dikatakan ilmu pedagogik yang mana pendidikan itu merupakan disiplin ilmu yang terkait dengan proses pemberadaban, pembudayaan, dan pendewasaan manusia. Pengertian pendidikan dalam konsep kebudayaan adalah di mana pembudayaan melalui masing-masing anak dapat dilahirkan dengan potensi belajar yang besar sehingga dibentuk menjadi anggota penuh dari suatu masyarakat, yang mana bersama anggota masyarakat lain turut menghayati, mengamalkan suatu kebudayaan tertentu. Artinya, pembentukan kebudayaan itu juga berlangsung dalam sebuah proses pendidikan, di mana pendidikan merupakan lembaga untuk melakukan transmisi kebudayaan. Nah, pendidikan. Pendidikan itu sendiri dapat kita artikan sebagai proses kemanusiaan atau pemanusiaan secara simultan. Nah,
untuk sebuah pendidikan biasanya itu berlangsung dalam dua ranah, itu ranah formal dan ranah informal. Kalau ranah formal itu biasanya ada lembaga-lembaga yang menanggungnya seperti sekolah. Pendidikan formal itu ranahnya biasanya dinaungi oleh sebuah lembaga, misalnya seperti SD, SMP, SMA, dan kuliah. Sedangkan pendidikan informal biasanya itu ada di dalam masyarakat. Nah, ketika kita berbicara konsep pendidikan dan kebudayaan, seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwasanya pendidikan dan kebudayaan itu adalah dua unsur yang saling terkait dan tidak dipisahkan antara satu dengan yang lain, di mana pendidikan itu membudayakan atau memasyarakatkan institusi-institusi untuk kestabilan dan kesinambungan masyarakat. Di dalam proses pendidikan itu terjadinya transmisi kebudayaan, di mana generasi-generasi selanjutnya tahu tentang kebudayaan itu melalui proses pendidikan di sekolah maupun proses pendidikan di masyarakat. Secara praktis, pendidikan itu tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai kebudayaan. Nah, pendidikan dan kebudayaan dia saling terintegrasi sehingga di pendidikan itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan kebudayaan. Karena pendidikan merupakan proses transfer kebudayaan yang merupakan cerminan atau ciri khas dari suatu masyarakat. Jadi artinya pendidikan selalu mengikuti alur dari kebudayaan tersebut. Jika kebudayaan berubah, maka pendidikan juga akan menyesuaikan proses tersebut. Nah, ketika kita berbicara menilai permasalahan di dunia pendidikan yang berhubungan dengan kebudayaan dan pendidikan, saat ini sering kita lihat bahwasanya banyak sekali dari generasi-generasi muda, terutama anak-anak di sekolah menengah pertama ke bawah, mereka sudah mulai terlena dengan kebudayaan daerah masing-masing, contohnya dengan kebudayaan Minangkabau. Di Minangkabau itu ada yang namanya katonan ampe, yaitu kata mendaki, melereng, mendatar, dan menurun, di mana penempatan kata-kata tersebut itu ada tempat-tempatnya dan sudah diatur melalui norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Saat ini, penempatan kata tersebut atau penggunaan kata tersebut itu sudah mulai agak pudar dengan adanya maksudnya bahasa-bahasa gaul seperti dari luar, seperti kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan oleh anak-anak SMP. Nah, di sini proses pendidikan sangat berperan penting dalam menanamkan kebudayaan terhadap masyarakat, terhadap peserta didik, di mana guru itu dapat mengenalkan katonan ampe melalui proses pendidikan, tidak hanya pada mata pelajaran BAM, karena permasalahan saat sekarang ini mata pelajaran BAM tidak ada lagi di sekolah, namun guru-guru dapat mengintegrasikan pembelajaran katonan ampe tersebut dalam proses pembelajaran masing-masing. Misalnya di pembelajaran IPS itu dapat dikaitkan dengan nilai dan norma, di pembelajaran bahasa itu dapat dikaitkan dengan bahasa Indonesia dapat dikaitkan dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar, sedangkan di pembelajaran matematika itu dapat dikaitkan dengan penggunaan bahasa juga. Nah, di sini jadi jelas terlihat bahwasanya pendidikan dan kebudayaan itu tidak dapat kita pisahkan, karena pendidikan merupakan salah satu wadah untuk mentransformasikan kebudayaan setempat kepada peserta didik. Oke, mungkin hanya demikian presentasi singkat saya. Kalau ada kesalahan kata saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Widya sebagai presenter. Kita lanjutkan saja kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Kepada
teman-teman sekalian yang ingin membuka pertanyaan atau melakukan menampilkan atau mengeluarkan gagasannya tentang topik kuliah kita pada sore hari ini, saya rasa kita mungkin bisa lebih fokus pada kasus tadi ya, karena mungkin di situ lebih banyak yang bisa kita kaji dan diskusikan lebih dalam. Seperti Widya yang mengatakan bahwa proses dari pembudayaan itu melalui pendidikan, dan itu mungkin ada kasus-kasus lain gitu ya. Mungkin ada yang lain, silakan Muhammad Ihsan untuk menyampaikan argumennya. Ya, menurut saya pribadi, sepertinya cukup menarik jika kita mengkaji kasus-kasus yang sedang terjadi di keadaan saat ini yang berkaitan dengan antara proses pendidikan yang menjadi daya salur kebudayaan itu sendiri, karena pada faktanya mungkin bagi kita yang sudah punya pengalaman mengajar di sekolah, terutama mungkin sekolah-sekolah yang ada di kota gitu ya, justru memang yang dikejar oleh peserta didik atau mungkin dalam hal ini orang tua itu fokus pada pemahaman kognitif atau pemahaman material saja dari pembelajaran, bukan makna dalam dari pembelajaran itu. Sebenarnya kita nggak bisa juga mengatakan salah orang tua atau peserta didik, karena pada intinya itu kembali kepada gurunya masing-masing gitu kan. Nah itu mungkin saya rasa bisa kita jadikan bahan untuk diskusi kita. Silakan Saudara Ihsan. Terima kasih ya, Saudara Raga. Nah, di sini saya mau membagi pendapat. Ada dua kebudayaan. Maksudnya ada sistem kebudayaan itu sistem adaptif dan kebudayaan sebagai sistem ideasional. Mungkin bisa dielaborasikan sedikit Saudara Ihsan, bagaimana sistem pendidikan yang yang adaptif dan bisa lebih diperdalam penjelasannya tentang itu. Kan konsep pendidikan dan konsep kebudayaan itu kan ada keterkaitan kan? Iya. Nah, jadi sistem kebudayaan itu dia masuk dalam lingkungan pendidikan, bisa melalui gurunya atau mungkin bisa ada yang lain-lain. Betul. Ya. Nah, jadi setiap siswa itu pasti dia ada budaya tersendiri dalam menyerap ilmu dari gurunya. Iya, kayaknya kita fokusnya dari argumen Saudara Ihsan adalah proses perkembangan peserta didiknya gitu, yang membuat terjadinya sebuah perbedaan hasil yang diharapkan dari pendidikan atau dari pendidikan kebudayaan tadi gitu. Sepertinya itu yang saya tangkap. Ada mungkin dari teman-teman lain yang mau memberikan tambahan argumen atau pertanyaan mungkin berkaitan dengan topik ini? Oke, terima kasih Saudara Raga. Mungkin maksud Ihsan itu wujud dari kebudayaan. Itu kan yang katanya Ihsan itu dari guru, dari lingkungan. Memang benar. Wujud dari kebudayaan itu sendiri kan dari diri sendiri. Lalu kemudian dari lingkungan, sekolah, lalu lingkungan masyarakat. Jadi, nah, lalu jika dikaitkan mengapa kebudayaan itu penting dalam dunia pendidikan? Iya, karena dijadikan sebagai salah satu cara hidup untuk berkembang. Tanpa budaya, maka kita tidak akan bisa berkembang kan? Makanya budaya itu harus diwarisi dari generasi ke generasi. Baiklah, di sini Fauzia akan sedikit menambahkan tentang yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, di mana tentang antara kebudayaan dengan pendidikan. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh Saudari Widya tadi, bahwa antara pendidikan dan kebudayaan itu sendiri tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang satunya lagi seperti pendidikan tersebut. Nah, di mana menurut Fauzia mengenai kebudayaan, pendidikan itu merupakan suatu agen atau wadah yang memang menanamkan satu nilai atau norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga
kebudayaan-kebudayaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri dapat tertanam di dalam kepribadian dari siswa tersebut. Iya, terima kasih Saudari Fauzia. Saya rasa cukup memberikan kesimpulan mendasar dari pembahasan kita pada sore hari ini, di mana pendidikan adalah media penting dari penyaluran nilai-nilai kebudayaan dari satu generasi ke generasi lainnya. Jadi tanpa pendidikan, kebudayaan juga akhirnya tidak dapat tersalurkan nilai-nilainya antar generasi, sehingga bisa menyebabkan matinya kebudayaan tersebut. Nah, mungkin sebelum kita tutup, saya mau buka satu lagi ke topiknya, karena waktu kita juga terbatas, tinggal 7 menit lagi. Saya rasa kita harus fokus pada kasusnya di sini, di mana sekolah sebagai salah satu-satunya mungkin institusi pendidikan penting itu justru sekarang fungsinya mengalami degradasi, dari fungsi penyalur kebudayaan tadi, penyalur nilai dan norma kebudayaan menjadi sumber dari nilai, dalam arti nilainya bukan nilai kehidupan lagi, tapi nilai dari kognitif pengetahuannya. Ini apakah bisa kita diskusikan? Karena menurut saya pada akhirnya kita kan fokusnya pada bahwa sekolah sudah gagal dalam menempatkan diri sebagai sebagai penyalur nilai-nilai kebudayaan tadi. Bagi teman-teman yang mau menanggapi, mungkin kita mulai dari Saudari Widya dulu deh. Terima kasih atas kesempatannya. Jika kita berbicara mengenai pendidikan dalam mentransformasikan kebudayaan, kita tidak bisa, kalau menurut Widya, itu tidak bisa langsung melihat kesalahan dari sekolah tersebut. Namun kita juga harus melihat unsur-unsur lain yang juga berperan penting terhadap penyaluran dunia pendidikan, yaitu penyaluran yaitu keluarga. Keluarga merupakan item paling penting dalam penyaluran kebudayaan kepada peserta didik. Nah, jika kita alokasikan waktu antara anak di sekolah dengan anak di rumah itu jauh sangat berbeda gitu. Kalau anak di sekolah kemungkinan hanya dari jam 8 sampai jam 12. Namun ketika anak di rumah itu waktunya lebih banyak dibandingkan anak di sekolah gitu. Jadi ketika kita melihat bahwasanya sekarang masih banyak anak-anak yang tidak tahu dengan kebudayaannya atau tidak tahu dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, itu kita tidak bisa langsung lihat dari sisi kesalahan dari dunia pendidikan. Namun kita harus respect ke unsur-unsur lain, salah satunya yaitu keluarga dan masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Saudara Widya. Ya, berarti pada intinya Saudara Widya menyatakan bahwa gagalnya pendidikan menjadi saluran utama kebudayaan itu bukan hanya disebabkan oleh sekolah sebagai institusi pendidikan, tapi juga keluarga sebagai media sosialisasi paling awal yang diterima oleh manusia. Baik sekali. Silakan ada tanggapan mungkin dari Saudari Putri. Iya, mungkin saya ingin menambahkan sedikit. Memang betul rendahnya mutu pendidikan itu sebenarnya kan berada pada gurunya yang berkualitas. Kalau gurunya berkualitas pasti akan menghasilkan anak-anak didik yang berkualitas juga. Tetapi rendahnya moral peserta didik mengakibatkan rendah juga dan kurang juga pengetahuan siswa tersebut dalam menyontek. Terus ada juga kasus bullying. Terus ada juga tawuran antar pelajar, kurangnya penguasaan konsep. Jadi sangat banyak pengaruh dari luar, dari sekolah, dan terhadap diri siswa sendiri juga berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Memang saya setuju dengan pendapat Widya, apalagi sekarang yang dalam sekolah itu dan yang COVID ini kan malah belajar dengan daring. Dari situ juga menambah turunnya mutu dari pendidikan itu gitu. Mungkin dari saya itu. Oke, terima kasih. Saya rangkum menurut Saudari Putri, rendahnya sekolah dan
pendidikan dalam menyalurkan kebudayaan itu juga bisa kita lakukan, kita berikan pengarahan bahwa ada peran juga di situ dari guru sebagai pendidik dan juga sekolah yang mungkin kurang berhasil dalam melakukan proses pendidikan. Silakan Saudari Fauzia untuk memberikan tanggapan. Menurut Fauzia mengenai masalah tersebut, memang di dalam dunia pendidikan sendiri maupun dari orang tua siswa itu, yang ditanya itu kepada siswanya itu juaranya, juara berapa, nilainya berapa, tanpa mengetahui pembelajaran yang lain yang didapat oleh anak atau siswa itu di dalam lingkungan sekolah, seperti itu. Nah, dari guru sendiri, setelah pencapaian SKKD, itu disampaikan secara keseluruhan tanpa memberikan pembelajaran budaya seperti sikap perilaku yang harus dicapai oleh siswa tersebut. Yang penting materinya itu sampai udah. Materinya sampai nilainya dapat KKM gitu, yang itu jadi berubahnya ya. Iya. Saya rasa itu juga merupakan faktor krusial. Terima kasih Saudari Fauzia sudah mention itu. Silakan Saudara Ihsan untuk menambahkan. Kita punya waktu 2 menit lagi. Ya, mengenai apa yang dikemukakan Fauzia itu, Ihsan ada sedikit. Setiap siswa itu memang pasti ada keunggulan di bidang mata pelajarannya. Misalnya, dia lemah di bidang matematika, tapi dia unggul di sejarah misalnya. Atau mungkin dia unggul, atau mungkin di bidang akademik dia lemah, tapi di bidang non-akademik seperti olahraga dia unggul. Jadi, pendidik, padahal sisi akademik itu belum tentu bisa menjadi penentu suksesnya seseorang. Karena ada yang bisa ketahui ini, sebenarnya faktor ranking itu hanya nomor sekian-sekian saja. Selebihnya ada beberapa perilaku-perilaku yang menjadi faktor 10 penentu keberhasilan seseorang. Nah, jadi ranking itu sebenarnya hanya nomor sekian-sekian saja. Iya. Oke, terima kasih Saudara Ihsan atas tanggapannya. Iya, saya setuju sekali. Ya, memang Raga simpulkan saja karena waktu kita tinggal 1 menit lagi. Pada intinya pendidikan dan kebudayaan itu sangat berkaitan erat, dan tanpa pendidikan kebudayaan tidak dapat disalurkan. Meskipun pada akhirnya proses dari penyaluran kebudayaan melalui pendidikan mengalami banyak masalah, tapi keterkaitan keduanya memang tidak dapat kita pisahkan karena kedua-duanya memiliki hubungan yang cukup erat karena masing-masing saling membutuhkan. Dan kasus-kasus yang terjadi yang menghalangi proses hubungan antar keduanya, itulah yang menjadi topik utama yang seharusnya kita fokuskan dalam sebagai master teacher untuk kedepannya, guru-guru magister selanjutnya. Baiklah, untuk mengakhiri, saya rasa cukup dari kesimpulan tadi untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini karena keterbatasan waktu juga. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya. Selamat sore.